Kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas kembali soal-soal dari ujian mandiri UNES, soal-soal dari tahun lalu untuk TPA numerik. Jadi kita akan tampilkan beberapa soal dan kita harapkan dengan adanya pembahasan dari soal ini bisa membantu kamu untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi menghadapi ujian seleksi di tahun ini. Dan untuk mengasah kemampuan kamu, setiap soal yang kita tampilkan bisa kamu coba pause, lalu kamu coba kerjakan, nanti kita bandingkan bagaimana jawabannya. Nanti bisa kamu kasih komentar berapa jawaban kamu yang benar dibandingkan total soal yang kita berikan pada kesempatan atau video kali ini. Kita mulai dari soal pertama. Manakah nilai perbandingan yang benar? Ada pilihannya 5 buah. Ketika menghadapi soal-soal seperti ini, di mana kita dituntut untuk membuktikan 5 buah pernyataan, ini agak hoki-hokian ya. Mana tahu kita mencoba di option A sudah terbukti benar, maka pekerjaan kita sudah selesai. Tetapi kalau kita coba A masih belum tepat, B belum tepat, dan jawabannya di E, itu tentu cukup membuang waktu ya. Jadi sini mungkin untuk mempermudah pengerjaan kita ajari triknya bagaimana untuk membandingkan dua buah nilai pecahan. Contoh kasus kalau kita dikerjakan di soal A adalah 5/8. Kita bandingkan dengan 7/12. Kita kali silang seperti ini. 5 dikali 12 kita tempatkan di kiri 60. 8 kali 7 kita tempatkan di kanan jadinya 56. 60 lebih besar daripada 56. Berarti tanda yang di sini terbalik ya. Maka ini jawabannya salah. Kemudian yang untuk option B, 8/10 lebih besar 12/14. Kalau kita agak kesulitan dalam mengalihkan seperti ini, boleh juga kita sederhanakan. Misalnya yang 8/10 ini sama-sama kita bagi 2 jadinya 4/5. Yang 12/14 ini juga kita bagi 2 jadinya 6/7. Kita kali silang, 4 kali 7 jadinya 28. 5 kali 6 30. 28 lebih kecil dari 30, ini tandanya juga salah, belum tepat. Kita lanjut ke option C. 7/12 kita bandingkan dengan 6/8. Ini juga bisa kita sederhanakan jadi 3/4. Kita kali silang, 7 kali 4 28. 12 kali 3 36. 28 lebih kecil daripada 36, maka jawabannya yang di option C sudah tepat. Tapi kita lanjutkan dulu ke yang option D. 7/8 kita bandingkan dengan 22/24. Kita bagi 2 jadinya 11/12. Kita kalikan, 7 dikali 12 berarti 84. 8 kali 11 adalah 88. Berarti tandanya lebih kecil, berarti ini salah. Untuk yang option E, 12/14 kita sederhanakan jadi 6/7. Kita bandingkan dengan 15/17. Kita kali silang 102. Kita kali silang juga 105. Tandanya lebih kecil, ternyata ini salah. Maka jawabannya adalah di option C. Kita lanjut ke soal kedua. Diketahui P pangkat M, Q pangkat N dikurang 24 sama dengan 1000. Jika M sama dengan 2 dan N sama dengan 5, ada 5 option yang menghubungkan antara kuantitas P dan Q. Kita mulai kerjakan, kita tuliskan P pangkat M kali Q pangkat N sama dengan 1024. Dan 1024 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 10, atau bisa juga jadi 4 pangkat 5. Nah, untuk mencari berapa kemungkinan di antara nilai P dan Q dengan catatan bahwa M-nya sama dengan 2, berarti P pangkat 2 dikali Q pangkat 5 harus sama dengan 2 pangkat 10 ataupun 4 pangkat 5. Kalau kita perhatikan, kita bisa misalkan P-nya itu angka 1 karena tidak disebutkan di soal apakah nilai si P itu harus bilangan bulat, bilangan asli, negatif, atau sebagainya. Kita misalkan P-nya angka 1, maka Q-nya kita bisa pilih 4. Berarti P-nya sama dengan 1, Q sama dengan 4, berarti P-nya lebih kecil dibandingkan Q. Tetapi bisa juga kita misalkan Q-nya yang 1 pangkat 5, berarti P-nya bisa kita misalkan jadi 2 pangkat 5. Jadi kalau 2 pangkat 5 di pangkat 2 juga memberikan hasil yang sama 2 pangkat 10. Berarti kita peroleh P-nya 32, Q-nya 1. Di sini P-nya lebih besar daripada Q. Karena kita peroleh di suatu kesempatan P-nya lebih kecil Q, sementara di soal yang lain P-nya lebih besar dari Q, maka kita tarik kesimpulan bahwa perbandingan P dan Q tidak dapat ditentukan. Karena kita tidak disebutkan di soal batas nilainya apakah misalnya P-nya itu bilangan tertentu. Kemudian kita lanjut ke soal berikut tentang aljabar. Jika P sama dengan A tambah 3 dan Q sama dengan A kurang 2, maka berapakah nilai dari P tambah 3Q? Kita tuliskan P sama dengan A tambah 3
Karena di soal disebutkan 3Q, maka persamaannya semua kita kali 3. Kita kali 3, sehingga Q dikali 3 menjadi 3Q. A dikali 3 jadinya 3A. Negatif 2 dikali 3 jadinya negatif 6. Lalu kita jumlahkan ke bawah. Maka P tambah 3Q sama dengan A tambah 3A jadi 4A. 3 tambah min 6 jadinya minus 3. Sebagai soal latihan, kita berikan misalkan P sama dengan 2A tambah 5. Dan A sama dengan 3Q kurang 4. Maka coba hitung nilai dari P tambah 6Q. Silahkan cari dan nanti bisa dijawab di kolom komentar apakah kamu sudah memahami cara untuk mengerjakan soal tersebut. Kita lanjut ke soal berikut. 5/9 berbanding 6/8 adalah cara pengerjaannya ini sama dengan cara yang di soal pertama tadi. Jadi kita tuliskan 5/9, kita bandingkan dengan 6/8, kita kali silang. Jadi 5 dikali 8 adalah 40, 9 dikali 6 adalah 54. Maka kita peroleh bahwa 40 perbandingan ya. Jadi 40 banding 54. Kalau kita perhatikan jawabannya sudah ada di option B. Seandainya belum ada jawabannya, maka bisa kita sederhanakan. Misalkan option yang tersedia adalah 20 banding 27, boleh seperti ini. Ataupun kalau dikalikan menjadi 80 banding 108 juga boleh. Jadi tergantung pilihan yang ada, mana yang ada di pilihan. Jadi nanti kita sesuaikan jawaban kita dengan pilihan yang ada. Karena dalam soal-soal perbandingan, tidak harus dalam bentuk yang sesuai dengan hasil kali kita ya. Bisa dikalikan maupun dibagikan menjadi bentuk yang paling sederhana. Kita coba ke soal selanjutnya. Diketahui P adalah bilangan kelipatan 7 yang lebih besar dari 14 dan kurang dari 28. Artinya 14-nya tidak ikut, 28-nya tidak ikut. Berarti P kelipatan 7 yang lebih besar dari 14 dan 28 sudah pasti bahwa P-nya itu sama dengan 21. Karena itu adalah 3 dikali 7. Artinya 21 ini adalah kelipatan 7. Sedangkan Q adalah bilangan genap yang lebih besar dari 20 dan kurang dari 24. Berarti 20-nya tidak ikut, 24 tidak ikut. Dan bilangan genap yang lebih besar dari 20 kurang dari 24 adalah Q-nya itu sama dengan 22. Kita peroleh P-nya 21, Q-nya 22. Berarti P-nya lebih kecil dibandingkan Q. Karena 21 lebih kecil daripada 22. Maka untuk soal ini kita pilih jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Jika P besar 3 dan Q besar 5, maka hasil P kali Q. Kalau tandanya sudah sama, P besar, Q besar, tinggal kita kalikan 3 kali 5, berarti P kali Q besar 15. Pertanyaan yang muncul mungkin, bagaimana kalau kita modifikasi soalnya? P lebih besar sama dengan 3, Q lebih besar 5. Kalau tandanya satu pakai sama dengan, satu gak pakai sama dengan, kita kalikan sama caranya. PQ ini juga 15. Kita menggunakan tanda yang tidak ada sama dengannya. Tetapi kalau P-nya besar sama dengan 3, Q-nya lebih besar sama dengan 5, dua-duanya ada sama dengan, kita kalikan, baru kita tuliskan jawabannya PQ lebih besar sama dengan 15. Jadi ini ada salah satu jebakan yang mungkin bisa muncul untuk tipe-tipe soal seperti ini. Kelihatannya sederhana, tapi membutuhkan konsentrasi ketika kamu mengerjakan soalnya. Kita lanjut ke soal berikut. Manakah perbandingan yang benar di antara 5 option yang tersedia? Sama seperti yang di soal pertama, ketika kita menjumpai soal seperti ini, harus kita buktikan satu persatu option yang ada, dan mudah-mudahan jawabannya di antara option A atau B, karena kalau sampai ke E cukup menyita waktu. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita menggunakan triknya coret-coret ya. Jadi 18 dengan 9 kita bagi, ini jadinya 2, 36 bagi 6 itu 6, 4 dikali 2 adalah 8, dikali 6 48. Berarti 48 lebih besar daripada 46. Ternyata di option A sudah benar, maka kita bisa menghemat waktu, kita langsung pilih option A. Tetapi sebagai bahan pelajaran, coba kita lanjutkan pengerjaan untuk B, C, D, dan E untuk membuktikan bahwa jawabannya salah ya. Jadi kalau seperti ini, 4 dan 7-nya kita coret, ini jadinya 2. 24 dibagi 6, ini jadinya 4. 5 kali 2, 10, dikali 4 adalah 40. 40 kecil 36. Maka pernyataan B salah. 30 dibagi 5, ini 6. Ini kita bagi 3, 5. Bagi 3, 2. 2-nya habis. 6 dikali 5, 30. 30 lebih besar 36. Ini ternyata juga salah. Kemudian 4 dengan 16 per 5 dikali 15 per 4. Ini juga kita coret seperti ini.
Jadinya 4. Ini 3. 4 kali 4, 16 kali 3 adalah 48. 48 kecil 46. Ternyata option D juga salah. Ini kita coret seperti ini. Bagi 6 habis. Ini 4. Ini 3. 4 kali 4 kali 3 sama juga 48. Lebih kecil 46. Ternyata juga salah. Jadi menghadapi soal seperti ini biasakan bisa dengan cepat menggunakan metode dicoret seperti itu, sehingga angka yang kita kalikan tidak terlalu besar. Jadi ini adalah beberapa soal yang bisa kita tampilkan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kamu untuk menghadapi soal seleksi ujian UNES tahun ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.